atau misalnya ada permasalahan gak enak di leher. Nah, oh iya, note ya teman-teman. Atau semua terapi yang body contact, teman-teman gunakan sarung tangan. Oke? Mungkin yang pertama adalah kalau untuk speed ini biar kita daya cakap nggak meleset pada saat kita menahan. Kan kita nanti akan menahan beberapa detik gitu kan, tidak meleset ini dengan oke. Nah itu ya, kita gunakan sarung tangan. Yang kedua adalah, pernah nggak teman-teman pada saat teman-teman memijat seseorang, kemudian kok mijat si A ini kok capek banget kayaknya? Pernah ya? Dari sisi energi yang terjadi adalah energi itu seperti air, ini bisa mengalir dari tempat tinggi tempat rendah. Teman-teman punya energi, dia juga punya tingkat energi. Nah pada saat sakit otomatis tingkat energi dia pasti lebih rendah daripada kita. Pada saat kita melakukan kontak dari tangan langsung ke dari kulit ke kulit gitu kan, maka yang terjadi adalah terjadi aliran energi di situ. Maka teman-teman akan terserap energinya. Kalau misalnya dia kondisinya pertama, kalau misalnya kondisinya kita fit, kemudian dia energinya lagi turun sakit normal, ya kita oke. Tapi kalau misalnya pada saat kita capek atau kita menerima pesanan orderannya 3 orang 4 orang begitu, maka yang terjadi adalah yang terakhir dilarang gitu kan, orang ini bapak saya udah tua, kemudian badannya memang sudah berumur terus kelihatannya lemes gitu kan, kita pijit itu habis energi kita. Jadi teman-teman ingat air terjun gitu kan, atau air sungai mengalir gitu kan. Kalau misalnya tingkat perbedaan ketinggiannya lebih tinggi jauh, maka dropnya akan jauh. Nah itu ya Pak. Saya sarankan teman-teman gunakan sarung tangan ya, sarung tangan apapun. Hindari menggunakan sarung kaki. Sama sih bentuknya, iya sih, kan ada yang punya jari juga ya. Cuman jangan ya. Baunya beda ya? Iya. Pengalaman berarti berarti udah tahu pengalaman. Oke, nah kalau misalnya terjadi di bagian kepala, bagian leher sakitnya gitu kan, nah teman-teman yang harus teman-teman lakukan pertama adalah mencari titik sakit mencari arah spin yang benar. Gimana cara mencari arah spin yang benar? Pertama teman-teman lakukan seperti ini ya, pegang kepalanya pelan-pelan, minta izin gitu, kepalanya ke atas. Oke, nah arahkan dulu pertama ke bawah, kemudian itu kembali, kemudian arahkan ke atas, kemudian itu kembali, kemudian kembalikan ke depan. Kembalikannya gerakannya dilakukan secara pelan-pelan. Ya kita coba. Nah, kemudian setelah ke bawah sama ke atas, kemudian tanya, Pak, maaf, lebih enak ditengokkan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Kita catat berarti ke bawah. Kemudian kita tengokkan ke kanan, sama berarti kemudian kita kembalikan ke kanan, kemudian ke kiri, berarti kemudian ke tengah lagi. Tanya lagi, Pak, lebih enak ke kanan atau ke kiri? Kanan. Berarti tadi kita punya 2 arah. Nah ini baru arahnya ya, belum terapinya, baru arahnya, yaitu ke bawah dan ke kanan. Jadi kita bisa simpulkan dari sini adalah, jadi ini diagnosanya, kemudian kita bisa simpulkan bahwa oke, terapinya nanti adalah ke bawah dan ke kanan. Nah, ke bawah kanan seperti apa? Ke bawah kanan itu berarti arahnya nanti ke bawah dulu, baru ke kanan.
Kalau misalnya dibilangnya atas dan kiri, maka ke atas dulu baru ke kiri. Masing-masing orang berbeda, tergantung dari kondisinya dia seperti apa. Nah ini untuk kepala dan leher. Nah, kemudian untuk kaki dan tangan tubuh, yang teman-teman lakukan adalah misalnya di kondisinya. Nah tadi saya jelaskan yang di awal tadi ada otot antar persamaan. Kalau misalnya ada permasalahan di bahu, karena di bahu tadi ototnya ada yang mengarah ke leher, ada yang mengarah ke tangan, maka selain yang kepala, kita juga coba cek untuk yang di tangan. Nah untuk tangan kondisinya apa? Tangan itu kondisi pertamanya adalah kita tanya ya, kita tarik dulu, kemudian kita dorong, bertanya, Pak, enak ditarik atau didorong? Nah, kalau misalnya bilang didorong, oke, kita tetap didorong. Nah, setelah itu kita dorong sambil kita putar ke arah dalam. Kemudian kita dorong lagi, kemudian kembalikan normal ya. Kemudian kita dorong lagi, putar ke arah keluar. Nah, baru ditanya, Pak, lebih enak didorong ke arah dalam atau ke arah luar? Ini nanti ya, kenapa ke arah dalam ya? Ini kan ke arah dalam tubuh, ini ke arah luar tubuh. Ini juga nanti ke arah dalam tubuh, ke arah luar tubuh. Ini ke arah dalam tubuh, ini keluar tubuh. Nah itu. Nah, setelah ditanya misalnya Pak, enak didorong ke arah dalam tubuh atau didorong ke arah luar tubuh? Jawabannya nanti dorong ke dalam. Berarti nanti terapinya adalah kita dorong dulu, kemudian putar ke arah dalam. Oke? Nah, itu juga terjadi kalau main bahu. Kalau misalnya terjadi permasalahannya di siku, misalnya siku atau sampai bahu, sampai lengan atas, gitu kan, maka ini yang kita gerakan. Jadi kita pegangnya di kalau misalnya di siku, maka kita di dua sisinya sebelum, jadi di persamaan bawah malah atas. Sama kita dorong atau kita tarik, kita putar ke arah depan atau kita putar ke arah bawah. Itu untuk tangan, kaki, dan tubuh. Jadi ada yang tarik atau dorong. Nah, kalau tubuh besar, kalau misalnya daerah yang kotak ini ya, terang sini kotak, maka maka kita pertama kita bisa langsung, karena ini juga jadi boleh dengan, jadi ada dua metode. Yang pertama boleh dengan misalnya permasalahan di atas ini, maka kita harus menggerakkan bagian yang sini kan, berarti gunakan yang tidak ada sandarannya, kemudian tahan, kemudian jadi si tulang belakang dia itu disupport sama samping tubuh kita. Oke, ini. Nah, dan seperti ini baru kita goyangkan. Kalau misalnya atas, bagian atas berarti ada atas saja yang kita gerakan ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, kenapa tubuh kita harus nempel ke dia? Karena ini support dari tulang belakangnya dia, agar tulang belakang dia tidak meleset ya. Kalau misalnya masih muda, ya. Tapi kalau misalnya sudah secara lanjut, kalau misalnya terpaksa harus berspin gitu kan, nah ini perlu butuh penahan. Itu kalau bagian atas. Jadi tinggal bayangkan ke kanan kiri, tanya 5 detik, kemudian tengah lagi ke kanan 5 detik, kemudian balikin, kemudian tanya lebih enak ke kanan. Kalau
misalnya ini bagian yang torakal, jadi dari tulang bonggol sini ada ya, cervical 7 sampai ke bawah ada ini diafragma. Kalau misalnya di bawah lumbar, gitu kan, lumbar, teman-teman berarti agak turun ke bawah, pegangnya, tadi kan begini, agak turun ke bawah, agar apa? Agar si lumbar, si yang sini itu ikut bergerak. Atau teman-teman bisa dorong dia, kemudian agar apa? Agar si tulangnya tertarik, baru kita itu kayak lumbar. Oke, jadi agar dia tertarik dulu, baru kita spin. Itu untuk spin yang daerah besar lumbar. Nah, ada metode juga yang lainnya. Boleh tidur yang lebih kecil. Kalau ketemu dengan klien yang lebih besar, maka sebenarnya gini, kalau yang lebih kecil kita bisa efektifnya adalah kita naikkan dulu. Kakinya kita naikkan dulu. Kakinya kaki yang mana yang bermasalah, itu kan dua-duanya kita naikkan untuk relaksasi dulu. Nah ini kita hitung sampai 30 detik dulu. Kemudian pelan-pelan turun. Ini untuk daerah yang panggul ya, gitu. Ini mungkin teman-teman yang belajar tentang PTP atau kiropraktik gitu kan, mungkin tak ini. Nah, perbedaannya adalah misalnya kita seperti ini. Nah, kalau permasalahan dia di panggul sini, kan, maka kita rutin. Nah, ini kita dorong ke arah depan. Nah, ini kita tahan. Ini untuk menggerakkan daerah. Nah, perbedaannya adalah biasanya kalau kiropraksi atau apa atau yang lainnya itu dia hanya 8 hitungan. Sedangkan ini teman-teman lakukan 30 detik. Kenapa? Karena di 30 detik itu kita bisa melepaskan si permasalahannya di situ, sumbernya di situ. Oke. Kemudian kalau misalnya terjadinya di paha atau di lutut gitu kan, efektifnya adalah teman-teman bisa ini terusin ya, itu bisa lakukan. Tapi kalau misalnya orangnya gede besar, teman-teman sakit ya, kemudian sini kalau misalnya seperti ini, teman-teman bisa sambil duduk. Tiban banget. Oh, kira tiban banget. Jadi yang pertama teman-teman ingat adalah selamatkan aset teman-teman dulu. Benar, karena apa? Kalau misalnya teman-teman salah posisi, nahan 30 detik itu, yang terjadi dianya enak, kitanya jadi bongkok gitu kan. Tuh, dia harus kita gitu. Nah, kalau satu kaki, maka bisa atur seperti ini. Jadi sama dulu, baru kita gerakan. Ketahan. Gitu. Oke, ini membantu kita karena apa? Kita nggak merubah tulang belakang kita. 30 detik itu bisa melepaskan permasalahan dia, memindahkan permasalahan ke kita. 30 detik karena nanti juga ada 40 detik bedanya. Nah, itu pasti seperti itu ya. Misalnya duduk di lantai, Apanya? misalnya duduknya di lantai. Nah, kalau misalnya bapak bisa nggak apa-apa. Yang nggak susah gitu. Kalau misalnya bapak bisa nggak apa-apa. Kalau saya tergantung perut. Itu masalah saya, masalah saya. Mohon maaf ya, gitu kan. Itu masalah saya gitu. Cuma kalau misalnya bapak bisa nggak apa-apa. Kalau saya kesulitan soalnya di situ. Oh ya? Oh intinya, berarti caranya berarti kan sama ditarik, kemudian diputar ke arah kanan atau putar ke arah kiri, gitu. Karena kalau misalnya enak dia ditarik ke dorong, dia diputar ke arah kiri sama. Apanya? Nah nanti ada, tidak apa kita mesti ulangin, kemudian berapa hitungannya nanti ada. Prinsipnya sama dengan yang tangan. Ya betul, tangan itu sama.
jauh lebih nikmat. Apa lebih nikmat? Lebih gampang itu pada saat teman-teman lakukannya di jari. Kalau dia kaki kanan berarti kita gunakan tangan kanan jari tengah. Kalau kaki kiri kita gunakan tangan kiri jari tengah. Caranya gimana? Sama, tarik, putar ke kanan, apa dalam, ditarik, putar kanan keluar. Apa didorong, nah, sama gini. Misalnya daerahnya kelihatan ya, lutut ya, ada daerah lutut gitu kan. Maka teman-teman yang diputar itu adalah ruas garis luas yang kedua. Jadi ini gak ada ruasnya. Maaf ya, ini biar kelihatan ya. Nah ini di daerah sini kan ini lututnya. Nah ini yang kita putar di sini. Jadi kita pegang seperti ini, kita tarik atau kita dorong. Nah, kalau misalnya dorong, putar kanan dalam, dorong putar kanan luar. Oke, nangkap nggak? Ya. Nah, jadi korespondensi seperti itu ya. Untuk bahu juga bisa kita gunakan tangan ya, dari tunjuk tarik. Itu terus. Kalau dari tangan sendiri gimana? Kalau diganti dari sakit gitu. Ini korespondensinya langsung ke tangan atau gimana? Benar masuk. Jadi kalau korespondensinya tangan di mana? Di ujung jari. Di misalnya tangan kanan gitu kan, berarti di ujung telunjuk jari tangan kanan. Oke. Cuman kalau misalnya jari yang bermasalah,